Setelah datang ke Raizen, kami mulai mengembangkan perkebunan dengan penuh antusiasme. Kain yang ditenun oleh wanita setempat pada musim dingin digantung di aula utama dan koridor kastil, membuat kastil tampak lebih indah. Dan ekspresi para pekerja pun membaik seiring dengan kondisi kerja yang jauh lebih baik. Seringkali mereka mendatangiku dan berbicara kepadaku atau memberiku sesuatu. Nyonya, ini. Selamat pagi, Theodore. Apa itu? Anna yang berada di sampingku mengambil apa yang diberikan Theo kepadaku. Pagi ini saya pergi ke pegunungan pagi ini untuk mencari kayu. Tapi anjing itu mulai menggali dan Theo adalah seorang pelayan yang bekerja sebagai penebang kayu dan pengangkut kayu bakar. Seseorang yang pemalu dan gagap, tetapi sering berbicara di depanku. Aku tidak begitu mengerti apa yang dikatakannya, tetapi aku berusaha tersenyum sebisa mungkin. Oh, lihat ini. Anna membuka benda yang dibungkus handuk katun itu dan memandanginya dengan sedikit kagum. Dan ternyata di sana ada dua benda kecil seperti tanah liat. Apa ini? Truffle, Nyonya. Truffle sulit ditemukan, jadi harganya mahal sekali. Hah? Ini truffle? Aku takjub. Di kehidupanku sebelumnya, aku pernah memakan keripik truffle yang mengandung sekitar 0,00001% minyak truffle. Tapi aku belum pernah melihat truffle asli. Kamu tidak bisa begitu saja memberiku sesuatu yang begitu berharga. Aku akan membelinya darimu. Oh, tidak. Saya hanya ingin memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Theo tergagap dan lari. Saat aku mencium aroma truffle yang tidak biasa yang mengepul ke atas, aku membawanya kembali ke dapur dan meminta mereka menyiapkannya untuk makan malam. Malam itu, Kilianlah yang pertama kali memperhatikan truffle di atas daging sapi muda. Truffle? Apakah ada penjual jamur di kastil ini? Tidak, ini dipetik oleh Theo. Dia pergi ke pegunungan untuk menebang kayu. Dan anjing yang dia bawa tiba-tiba menggali akar pohon. Jadi dia memetik dua di antaranya dan memberikannya kepadaku untuk dimakan. Apa? Mata Kilian menyipit. Iya, Theodore, pelayan yang memotong kayu untuk api di istana. Apakah dia seorang pria muda? Akhir 20-an mungkin. Tangan Kilian mencengkeram garpunya erat-erat. Kilian, ada apa? Apakah ini tidak sesuai dengan seleramu? Tidak apa-apa. Kilian terus makan, tampak tidak nyaman. Lalu tiba-tiba bertanya, apakah hal seperti ini sering terjadi? Hal semacam ini? Hal seperti apa? Maksudku, ya para pekerja memberimu hadiah. Iya, ini semua hasil kerja kerasku. Kerja kerasmu? Ekspresi Kilian menjadi semakin aneh. Aku mengangkat daguku dengan bangga dan berkata, aku tidak memberitahumu, tapi saat aku pertama kali datang ke istana, para pekerja istana memiliki antipati terhadapku. Apa? Kenapa kau tidak memberitahuku? Karena aku tidak ingin kau terlalu memikirkannya. Kilian tersentak, seolah tak menduga akan dimarahi. Pasti sangat meresahkan bagi mereka karena tiba-tiba memiliki majikan baru. Dan aku tidak ingin membangun kesetiaan dengan memerintah mereka. Jadi aku berkeliling kastil dan memastikan mereka memiliki tempat yang baik untuk bekerja. Oh, maksudmu hal-hal seperti membangun ruang cuci baru? Iya, dan hubunganku dengan para pekerja menjadi lebih baik, dan mereka memberiku hadiah seperti ini. Jujur saja, aku belum pernah merasakan rasa diterima seperti ini, baik di kehidupanku sebelumnya maupun di kehidupanku ini. Itu membuatnya semakin menyenangkan. Tapi orang-orang itu, kau tahu apa yang membuatku begitu bahagia? Apa? Ya, di kehidupanku sebelumnya, aku adalah orang luar di tempat kerja. Dan bahkan setelah bereinkarnasi, kau tahu kan bagaimana keadaan di rumah besar Ludwig? Jadi, sangat menyenangkan saat orang-orang menyapaku, tersenyum padaku, dan memberiku hadiah. Oh, Kilian terdiam, tampak menyesal saat mengenang hari-hari di rumah besar Ludwig. Bukankah aku akan mengatakan sesuatu sebelumnya? Kurasa aku memotong pembicaraanmu di tengah kalimat. Oh, tidak apa-apa. Ayo kita selesaikan makanan kita. Ini hadiah yang berharga dari Theo. Iya,
Aku berkata dengan gembira dan memakan makan malamku malam itu. Orang-orang yang bekerja di kastil bukanlah satu-satunya yang membuatku bahagia. Semua tangan, kiri, kiri, tusuk ke depan. Pelatihan berlangsung penuh di tempat latihan setiap hari. Kesatria Raizen yang telah ditingkatkan dengan cermat oleh Kilian sejak tahun lalu, kini berada dalam kondisi yang baik. Saat aku melihat Kilian memimpin para kesatria keluar dari istana, rasa ingin tahuku terusik. Lalu aku turun ke tempat latihan. Kilian! Edith, ada yang salah? Tidak, aku hanya ingin melihat para kesatria berlatih dari dekat juga. Ini mungkin tampak sedikit menggurui, tetapi istri bangsawan juga perlu menunjukkan kewibawaannya kepada para kesatria di istana. Lagi pula, aku juga seorang yang harus mereka lindungi. Salam kontes. Komandan kesatria itu melangkah ke depanku, berlutut dengan satu kaki dan meminta tanganku. Ketika aku mengulurkannya, dia mencium punggung tanganku dengan lembut, membungkuk sekali lagi dan melangkah mundur. Dan atas isyaratnya, seluruh kesatria berteriak keras, "Kesetiaan demi kejayaan Raizen!" Saat mereka mengangkat pedang dan tombak mereka tinggi-tinggi secara serempak, lalu membantingnya ke tanah dan berlutut, jantungku tiba-tiba berdebar kencang di dadaku. Kesatriaku dan Kilian. Aku merasakan gelombang kasih sayang saat menyadari bahwa mereka adalah kesatria kita yang melindungi kita. Kalian semua mengalami masa sulit. Kurasa Kilian membuat latihannya terlalu berat. Kalau ada sesuatu yang terlalu berat untuk kalian tanggung, katakan saja padaku. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Nyonya. Sang komandan kesatria membungkuk, tetapi para kesatria dan prajurit di belakangnya terkekeh pelan saat Kilian dan sang komandan kesatria bertukar pandang. Siapapun yang mengunjungi kantor istriku secara pribadi akan digantung terbalik di pohon. Kalau saja Kilian tidak bersikap begitu mengintimidasi, suasana pasti akan jauh lebih baik. Tentu saja dia sedang bercanda. Aku melirik Kilian sebentar, mengucapkan selamat tinggal kepada para kesatria dan kembali ke istana. Jantungku berdebar kencang saat aku memikirkan banyaknya hal yang harus kulakukan di masa mendatang. Kilian teringat betapa istrinya adalah sosok yang suka bersosialisasi akhir-akhir ini. Theodor, siapa dia? Sehari setelah makan malam daging sapi muda truffle, Kilian menemukan seorang pekerja bernama Theodor. Ia menduga bahwa bukan hanya kesetiaan saja yang mendorong penebang kayu bakar yang bergaji rendah itu memberikan hadiah berupa jamur berharga kepada istrinya, yang harganya bisa mencapai 150.000 sena. Anda memanggil saya tuanku. Apakah namamu Theodor? Iya, itu benar. Kilian mendesah. Theo adalah pria yang juga dikenal Kilian. Ia mengalami keterlambatan perkembangan dan gagap setelah menderita demam saat masih kecil. Karena sifatnya yang baik dan tekun, Kilian pun dipandang baik olehnya. Ia bahkan sudah memiliki istri dan anak, dan mereka juga rendah hati dan baik hati. Aku tidak yakin Theo menginginkan Edith. Kilian sedikit malu karena dia bahkan belum tahu namanya sampai sekarang, dan menawarinya 2 koin emas senilai 100.000 sena. Meskipun berulang kali menolak, Kilian tetap memaksakan koin-koin itu ke tangannya. Kamu sudah bekerja keras, tapi kita seharusnya tidak menjadi satu-satunya yang memakannya. Belilah sesuatu yang lezat untuk istri dan anak-anakmu. Dengan itu, Theo membungkuk beberapa kali sebagai tanda terima kasih dan pergi. Apakah aku bereaksi berlebihan? Maksudku, tidak semua pria di dunia menginginkan Edith, kan? 2 hari yang lalu, dia mempunyai pikiran seperti itu. Namun kecurigaan Kilian muncul kembali saat ia melihat Edith menerima sambutan meriah dari para kesatria. Kemana bajingan-bajingan itu melihat sekarang? Haruskah aku menyuruh mereka menutup mata? Kilian tidak senang dengan kedatangan istrinya yang tiba-tiba di tempat latihan. Dan mengapa hari ini dia mengenakan gaun yang memperlihatkan leher? Meskipun dia berpakaian pantas untuk cuaca hangat, Kilian merasa terganggu dengan cara para kesatria itu menatapnya. Dan dia tidak suka melihat Edith mengulurkan tangannya hanya karena sang panglima kesatria sedang berlutut. Dia tidak ingin sang panglima kesatria menempelkan moncongnya di sana. Beraninya kau menempelkan mulutmu di tangan istriku, sementara aku menatapmu dengan mata terbelalak.
Itu adalah jenis sapaan yang akan dilakukan wanita bangsawan manapun, tetapi Kilian merasakan ribuan api berkobar di dalam dirinya. Senyum Edith terlihat seperti secercah angin musim semi saat ia menyemangati para kesatria dan prajurit. Jelas bahwa Kilian bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Semua mata pria yang berbaris di tempat latihan tertuju padanya, dan pada saat itu Kilian menyadarinya. Edith memang selalu secantik dan semanis ini. Aku hanya tidak menyadarinya. Ketika Edith pertama kali tiba di rumah besar Ludwig, tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia cantik. Tidak, dia secara sadar berusaha untuk tidak memikirkannya. Tetapi Edith selalu cantik, dan pasti banyak mata yang tertuju padanya. Meskipun Kilian sendiri tidak menyadarinya. Dia selalu menjadi bahan pembicaraan para pria di klub sosial. Dia sekarang tahu bahwa kata-kata cabul mereka hanyalah gertakan, tetapi keinginan mereka tidak mungkin bohong. Kilian melirik Edith yang tersenyum pada para kesatria. Matanya yang cemerlang dan bibirnya yang penuh sungguh menawan. Bukankah wajar jika aku berpikir bahwa aku tidak ingin membiarkan siapapun melihat wanita secantik itu? Tetapi pada saat yang sama, dia menyadari bahwa jika dia melakukannya, dia akan dibenci oleh Edith. Frustasi, Kilian mendorong Edith hingga mencapai klimaks malam itu. Lebih bersemangat dari biasanya. Cemas dan khawatir, Edith mungkin akan melirik orang lain selain dirinya. Dia mendesak Edith seakan-akan ingin menanamkan dirinya pada Edith. Kilian, kumohon, hentikan. Tidak mau, aku tidak ingin melepaskanmu, Edith. Kilian, apa yang kau takutkan? Aku selalu di sampingmu. Edith langsung dapat membaca suasana hati Kilian. Sambil membenamkan wajahnya di dada Edith, Kilian membuat pengakuan kecil. Kurasa aku gila, aku cemburu pada semua pria di dunia, dan aku ingin menyembunyikanmu dari mereka. Ya Tuhan, Kilian. Tangan hangat Edith membelai punggung dan bagian belakang kepalanya. Aku mencintaimu. Katakan sekali lagi. Aku mencintaimu, Kilian. Jangan pernah lupa bahwa alasan aku kembali dari stasiun kereta jarak jauh adalah karena aku lebih baik mati di tanganmu daripada hidup tanpamu. Untuk sesaat, pikiran Kilian kembali ke Edith yang duduk tanpa ekspresi di tempat eksekusi yang dingin. Saat itu, kupikir dia tidak menginginkan apapun dariku, dan hatiku hancur saat menyadari bahwa yang sebenarnya dia inginkan adalah mati di tanganku. Aku seharusnya tidak meragukannya. Maafkan aku bertingkah seperti orang bodoh lagi. Tidak apa-apa untuk khawatir, tidak apa-apa untuk ragu. Aku akan memberitahumu setiap saat betapa aku mencintaimu. Kilian mendekap tubuh halus Edith dengan erat. Aku mencintaimu, Edith. Senyum puas tersungging di wajah Edith, dan baru kemudian Kilian merasa tenang.